Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dan selamat waktu di tempat masing-masing. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, tetap menjaga diri, menjaga jarak, dan selalu waspada. Kali ini kita akan belajar mengenai software Crocodile Physics 605 untuk beberapa keperluan pembelajaran fisika berbasis IT. Mari kita mulai saja. Lambangnya seperti ini, bisa di-download di internet ya. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan, folder pilihan ya. Ini menunjukkan beberapa pilihan sampel-sampel yang sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya, banyak sekali ya. Jadi software ini ya bisa digunakan untuk beberapa subbab di fisika. Diantaranya adalah gerak ya, tentang gerak, gaya ya kan. Ada gerak, ada gaya, ada kinematika, dinamika, mekanika, kemudian energi, kemudian listrikan ya, listrikan, gelombang, optik. Nah, jadi di sini kalian bisa memilih beberapa fenomena fisika yang mampu digambarkan secara visual. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita tidak perlu membuatnya, maka kita bisa melihat bagaimana fenomena itu bisa tergambarkan hampir mendekati realita di lapangan seperti itu. Ini gelombang air berupa garis ya, dan ketika menghadapi penghalang seperti itu ya. Kemudian seperti ini juga, ini ada efek Doppler ya. Cukup interaktif ya. Tinggal menjalankan ini runnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi lumayan tampilannya menarik, ada grafiknya, ada tampilan visualnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk memulai dari halaman yang baru ya. Kita buka halaman baru. Nah, kemudian kita buka di sini ya, di bagian bawah ini ya, di bagian library ya. Kita buka mau apa yang kita mau buat. Misalnya kita mau buat tentang apa, yang pertama tentang gerak ya, tentang gerak. Oke. Mekanika ini seperti ini, kita bisa lihat tentang ini. Nah, kita mulai saja dengan gerak benda, misalnya pada bidang miring ya. Kita lihat ini gerak pada bidang miring seperti ini. Kita ambil bidang miringnya, sudutnya ini 20 derajat, bisa kita ubah ya. Misalnya kita ambil 30 derajat, kemudian kita beri benda di atasnya, kita milih bendanya apa ya. Ini ada beberapa pilihan ya, ada besi ya, ada es, ada ada kayu ya, ada macam-macam. Kita coba ambil yang metal. Oh, ini untuk landasan metal ya. Untuk landasan kita ambil bendanya saja dulu, benda ya, kita ambil benda.
balok berupa balok metal ya. Kita ambil balok metal. Nah, distorsinya begitu langsung. Agar tidak berjalan dulu, kita hentikan dulu. Ini di bagian tengahnya pusat massa ya, menggambarkan pusat massa. Kalau kita tarik gitu, maka dia apa yang terjadi? Dia akan bergerak ya, seperti itu ya. Nah, kita coba ini, misalnya dia berada di sini ya. Awalnya dia berada di bidang seperti ini. Ini pastikan kita tempatkan di pusat massa. Kenapa demikian? Ketika kita tarik dari pusat massanya, ini mengartikan kita memberi gaya tarik, dan dia pasti akan akan kena dampak dari tarikan kita itu. Contoh misalkan ini, ketika saya tarik ke atas, apa yang terjadi? Ketika kita run, nah dia bergerak, bergejolak begitu kan. Pastikan dia dalam keadaan setimbang begitu. Kemudian kita tarik sedikit saja, maka dia juga akan bergerak. Nah, itu ditunjukkan di situ ada ada percepatannya. Ketika kita memberi gaya, maka dia akan muncul, itu percepatannya akan terjadi itu berapa. Contoh lihat ya. Nah, jadi berapa percepatannya, apakah 0 atau berapa, itu bisa terlihat. Oke, kita jangan coba geser dia sampai oke. Ini ya. Belum. Pastikan posisi 0 setimbang dia. Kemudian kita taruh di sini. Nah, di sini. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita buka di presentation untuk menampilkan grafik ya. Kita taruh sini grafik apa yang kita mau, misalkan yang jelas grafik ini ya, saya tarik tadi ke pusat massa, artinya grafik ini nanti akan menunjukkan eksistensi dari pergerakan benda tersebut. Properti kita bisa pilih apa yang kita akan ambil, misalnya kita ambil yang pertama sumbunya sumbu X gitu ya. Oke, sumbu X. Kemudian apa yang akan kita cari, nilai apa gitu maksudnya. Nah, ketika kita klik akan muncul di sini apa yang kita akan cari. Misalnya percepatan, akselerasi pada sumbu X. Oke. Nah, kita akan tahu bagaimana akselerasinya akan ditunjukkan pada grafik. Kemudian di sini kita grafik ini ketika klik kanan muncul properties, kita buka di sini. Propertiesnya yang pertama, warnanya nanti grafiknya warna merah ya, berupa garis ya. Kemudian ini misalkan kita pakai yang besar ya. Untuk sumbu X tadi, sumbu X itu maksimal 30. Baik, kita mulai saja dari pelajaran
gerak ya. Sebelum itu kita buka di di sini ada menu pilihan. Kita mengambil motion and force ya. Kita akan melihat beberapa komponen di sini. Pilihannya ada pegas, ada bola, ada ground atau lantai, ada balok juga ya. Oke, kita misalkan ngambil untuk landasan kayu. Ini berarti kayu ya. Kemudian kita ambil jangan bola, misalnya kita ambil baloknya juga kita ambil misalkan balok besi, ini metal. Kemudian gelas gitu, kemudian kayu ya. Oke, untuk masing-masing benda ini kita bisa setting ukurannya, diklik seperti ini. Nah, ini masanya 32 kilo. Kalau misalkan kita klik yang ini, masanya 10 kilo. Klik yang ini, ini propertiesnya itu seperti ini. Ini untuk kayu ini masanya 2,82. kita coba buat masanya sama semua ya. Masanya misalnya kita buat 10 kg metal. Ini kayak geseknya di situ ada 0,7 ya, kayak gesek statis. Kemudian ada kayak gesek kinetisnya 0,6. dan yang ini kita buat 10 kilo juga. Kayak geseknya otomatis di situ, kayak gesek daripada gelas 0,9, kinetiknya 0,4. Kemudian untuk kayu kita buat juga 10 kg ya. Nah segitu, sama-sama 10 kg. Kayak geseknya sekian. Kayak gesek kinetik lebih kecil daripada kayak gesek statis. Kita bisa mengubahnya atau menambah, terserah kita, tapi kita biarkan aja begitu deh. Oke, kemudian berikutnya ukurannya kita bisa ubah. Ini misalkan yang metal ukurannya bisa kita geser begini ya. Untuk ukuran ya, ukurannya ini kita bisa geser-geser, berubah sendiri ya, seperti ini ya. Kemudian berapa itu kita buat ukurannya sama ya, misalnya 10 ya, 10,9. Ini juga kita perhatikan ukurannya, misalnya sama-sama 10 ya, kurang lebih ya. Kemudian ini juga ukurannya 10 juga kita buat. Ya, ini ketebalannya, biarkan aja. Untuk gambar yang sudah kita tentukan di situ. Ini kita kita centang atau tidak, terserah kita.
apa manfaatnya ini yang pertama adalah ini selalu, ini asli artinya berarti selalu muncul nilai-nilai daripada gaya-gaya yang terjadi di sini. Yang merah ini gaya berat, kemudian yang ke atas ini gaya normal ya, dia selalu muncul, ada nilainya juga. Kita perhatikan di bawahnya, wah nggak kelihatan ya karena terlalu tinggi ya. Atau by mouse over, ketika mouse nya ini nanti dia muncul. Nah, misalnya kita klik halus gitu. Nah terus kemudian ini untuk gaya berat ya, kemudian ini sama ya, ini adalah gaya normal, untuk gaya kontak di situ ada, dan ada gaya gesek. Jadi kalau kita misalnya ini kita berikan tarikan begini, nah itu kan, coba kita tarik dulu, kita beri tarikan ke sana teman-teman. Nanti nah kita lihat nanti akan muncul gaya geseknya. Oh ya kan, muncul gaya geseknya gitu. Bedanya kalau kita klik mouse over, ketika kita tarik begini, nah dia langsung hilang ya. Kita coba ulang lagi, tarik ke sini, halus gitu. Ada nilainya ya, ada nilainya tadi, ulangi lagi ya. Nah, ada nilainya tadi kan ya, coba ulangi lagi ya. Perhatikan teman-teman, ada semua, perhatikan ada nilainya tadi, ada kotak gitu ya. Tapi jika itu kita tidak klik yang ini, kita klik mouse over, maka dia tidak akan muncul nilainya. Nah jadi ini untuk menampilkan nilainya mau ditampilkan enggak gitu. Kalau halus ini dia akan muncul selalu nilainya ya. Oke, sekarang kita coba benda-benda ini kita tumpuk begitu. Oh duh, malah maaf ini belum saya pause. Oke, pastikan dalam 0 meter per second, tidak ada gerakan berarti kan. Oke, nah di sini saya akan coba menarik. Apa yang terjadi nanti ya? Nah, hanya muncul gaya-gaya dan gerakannya sangat kecil sekali, karena berarti ketarikan saya kurang kuat. Oke, sekarang kita tarik lagi dengan gaya lebih besar. Apa yang terjadi? Muncul itu gaya geseknya 0,07 Newton. Oke, seperti itu. Kemudian saya tarik lebih kencang lagi. Oke, kita lihat. Ya kan, begitu. Ini kita lihat garis biru sama merahnya itu nggak ada ujungnya, karena memang wake-nya terlampau besar, jadi nggak kelihatan. Kita coba
untuk merubahnya dengan mengklik ini. Nah, masanya kita ubah. Awalnya 10 saya ganti dengan 2. Nah, kemudian kita klik run seperti apa. Ya. Oke lah, kan mengecil kan. Nah, ini kelihatan. Jadi gaya berat itu dipengaruhi oleh masanya kan. Nah, sehingga bisa kelihatan. Nah, antara gaya berat dan gaya normalnya bisa tampak. Untuk benda kedua juga kita lakukan yang sama. Ya. Kita ubah 2 kilogram. Nah, berarti kalau gravitasinya misalnya 10 kan jadinya kan 20 ya, 20 Newton. Jadi itu kurang lebih. Ini angkanya koma, berarti memang gravitasinya mungkin dipakai 9,8. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat di benda yang kayu ini kan ada nilainya tuh, ada kotaknya di atas itu. Ada nilai gayanya, gaya berat dan gaya normalnya muncul. Kenapa demikian? Nah, begitupun ketika kita tarik, dia akan memunculkan gaya-gayanya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat gaya-gaya yang terjadi ketika benda bergerak. Nah, sekarang untuk benda yang kedua bagaimana caranya? Kok dia nggak muncul? Kita tarik, nah nggak muncul kan kotak-kotaknya. Ketika diklik saja akan muncul. Nah, ketika diklik kursornya di situ dia muncul. Nah, bagaimana upaya memunculkan kotak tadi? Kita ambil properties dari benda itu, kemudian kita akan menampilkan kotak nilainya itu. Kita ganti dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan diganti dengan always tadi. Ya, by mouse-nya diganti always, dia akan muncul otomatis. Nah, seperti itu jadinya. Oke. Nah, gitu kan. Nah, udah tahu ya. Kita mencoba untuk tab baru ya. Kita buka halaman baru. Untuk kita buat, kita pilih di sini, kita akan cari bidang miring. Bidang miring kita ambil. Ya, ini bidang miring. Sudutnya kita bisa ubah juga, ini sudutnya kita ubah. Kita klik, sudutnya kita ubah. Nah, seperti ini. Muncul nilainya di sana. Kemudian saya akan mengambil benda. Kita ambil apa ya? Balok lah mungkin. Ambil balok. Kita ambil balok. Kita pilih baloknya. Ya, kita tempatkan di sana. Ya, ini ukurannya kita ubah dengan klik baloknya, kemudian properties. Ya, kita ubah misalkan masanya berapa. Kita buat masanya 5 kilo ya. Masanya 5 kilo. Masih belum kelihatan ya. Ganti aja misalkan. Ganti 3 kilo. Ya, kita ganti 3 kilo lah, kelihatan ya. Nah, gaya beratnya kelihatan. Kemudian kalau nggak diubah juga nggak apa-apa, tapi kan tidak kelihatan gitu. Ini supaya bisa dilihat siswa ya. Untuk koefisien gesek, statis dan kinetisnya sudah ada di situ. Bisa diubah, bisa juga tetap seperti itu. Ya. Oke ya. Selanjutnya ukurannya. Nah, ukurannya kita bisa dari sini, size properties ini kita ubah. Ya, nilainya kita ubah gitu. Bisa. Atau langsung aja digeser gitu. Geser supaya bendanya mengecil gitu. Ya. Ini ketebalannya kita ubah juga, tapi tidak kelihatan ya kalau ketebalan. Oke. Nah, ini untuk menampilkan gaya-gayanya kita klik always begitu.
supaya bisa lihat nilainya. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan coba mengambil grafik ya. Di presentation, buka grafik, kita geser di situ untuk menampilkan apa namanya tren grafik dari pergerakan benda tersebut. Nah, diklik dulu ini yang properties ini ya. Ya, ada gambar seperti apa itu, jam itu. Nah, kita geser ke titik pusat massa benda. Nah, grafik ini jadi nanti akan merepresentasikan apa yang terjadi pada benda. Kita akan milih apanya, apa energinya, apa percepatannya, perpindahannya. Kita coba ambil kinetik energi, ya, energi kinetiknya kita ambil. Nah, kita akan melihat gambaran energi kinetik. Nah, itu langsung muncul tuh warnanya merah, nilainya 0. Artinya ini waktunya terus berjalan, tapi energi kinetiknya masih 0 karena dia diam kan. Ya, dia diam. Nah, kita refresh lagi, kita pause dulu supaya mulai dari 0 ya. Grafik coba kita ubah dulu propertiesnya dari grafik dengan cara klik gitu. Ya, kita ubah ya. Nah, untuk sumbu X kita lihat sumbu X nya itu mulai dari 0. Oke, tidak ada masalah, dari 0. Kemudian sumbu Y nya ini mulai juga dari 0 saja ya, dari 0. Kemudian untuk menilai maksimalnya kita ubah jadi 12 ya, jadi 12 supaya tidak terlalu tinggi dan nampak kotaknya lebih besar gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba apa namanya, geser benda ini tepat dia akan jatuh ya, tepat dia akan jatuh. Pastikan tidak ada kecepatan awal. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat tulisan ya. Ada font di sana. Nah, kita nulis di situ. Misalnya apa yang kita bisa tulis di sini? Misalnya ya, kita blok dulu ini. Klik 2 kali. Kita blok. Kemudian kita ganti dengan belajar misalnya menganalisis gitu. Belajar menganalisis ya. Jangan gerak deh, apa ya, belajar menganalisis energi kinetik ya gitu. Nah, di sini juga kita lihat ada pilihan-pilihan tuh, ada bold, cetak miring. Kita coba ada simbol-simbol juga. Kita coba untuk ini saja, fontnya saja kita ubah warnanya. Ya, di sini kita bisa coba-coba ya, enggak apa-apa. Coba-coba mau warna apa. Ya. Mengubah garis, kemudian ini ubah ubah background. Kita ubah ini dengan tulisan agak tebal itu, kita bold. Kemudian apalagi ya, iya, apa yang kita bisa ubah, misalnya ini warnanya kita ubah deh. Nah, ini warna kotaknya, backgroundnya kita ubah warnanya kebiruan gitu, biru muda ya. Oke. Ya. Jadi nanti kita bisa nulis apa yang kita hendak ditulis di situ, entah itu tulis nama kita atau keterangan atau apa gitu ya, bisa dengan media ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan?
pastikan dia tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian kita geser. Nah, oke. Dan kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat itu wake-nya sudah berubah itu ketika dia miring ya. Gaya berat itu berubah ketika dia di bidang yang miring, karena rumusnya mg sin theta ya, mg dikali sin theta. Sin tetanya kurang dari 1, maka dia kurang dari wake yang nampil di sini. Oke, kita jalankan 1 2 3 hop lah ya tuh. Kemudian kita pause. Nah, kita bisa lihat tuh grafik pergerakannya seperti itu ya. Kita coba lagi. Oke, taruh sini. Kita netralkan dulu. Pastikan dia 0. Ya, kita netralkan dulu. Netralkan dulu dia. Diem. Itu. Oke, sekarang dia netral. Kemudian kita refresh dari awal lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, kita akan lihat lagi. Kita akan rekam dari mulai 0. Oke ya, kita lihat bareng-bareng. 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Ya, gerakannya cepat banget ya. Cepat ya. Jadi gerakan ini mungkin kita bisa slowkan dengan cara begini. Kita geser. Ini ada ini ya, agar nanti gerakannya bisa kita lihat lebih apa ya, lebih slow gitu ya. Kita coba lihat lagi ya. Pastikan dia netral dulu. 0 dulu ya. Oke. Kita tunggu dia berhenti dulu ya. Oke. Cepat. Oke. 0 ya. Ini kita buat tayangannya seperti slow motion gitu ya. Oke, kita taruh sini lagi. Kita bisa lihat bagaimana gerakannya. Set. Nah, gitu kan. Nah, kita mulai coba dari 0. Ini 0. 0 kan lagi. Oh. Nah, ini saudara-saudara, jadi kita bisa melihat ya, bagaimana gaya-gayanya akan muncul seperti itu. Oke. Pastikan di tengah gitu ya, 0 gitu. Anggap 0. Ini kita refresh dari awal. Nah, kita mulai dari sekarang. Hop. Nah, gitu. Inilah gerak tampilan energi kinetik saat benda turun di bidang miring. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat energi apa yang mau kita lihat. Misalnya energi potensialnya ya. Energi potensial. Energi potensial ya, kita akan lihat. Ini aja muncul tuh grafiknya tuh seperti itu. Percepat deh. Oke. Ya. Kita akan ubah ini energinya. Energinya akan menunjukkan energi
potensial, gravitasi potensial energi. Kita lihat nih bagaimana nih grafik potensialnya, energi potensial. Seharusnya secara teori ketika makin turun energi potensialnya makin menurun kan, makin rendah ya. Kita coba lihat ya, kita taruh sini ya. Oke, siap. Wait, dia lompat. Hop, bentar, kita nolkan lagi. Oke, pastikan dia nol, diam ya. Taruh sini ya, harus pas di permukaan biar dia agak lompat. Sini kita lihat di sini wake-nya 29 ya, wake-nya ini beratnya segitu. Maka sementara saya menampilkan grafik mulai 10 ya, pasti ada yang terpotong tidak kelihatan. Kita coba grafiknya, kita ubah grafiknya sumbu Y ini kita ubah, kita ambilkan properties ya, sumbu Y nya berarti harusnya di atas 29, di atas 29 berapa misalnya ya, 40 gitu ya, 40 coba ya, 40. Oke, 40 ya. Nah, kita mulai ya dari sekarang ya. Bagaimana? Turun ya, turun ya, dia turun seperti itu ya, luar biasa ini. Jadi kita bisa melihat bahwa energi potensial turun seiring waktu dengan bentuk grafik seperti ini ya. Grafiknya membentuk parabola terbalik gitu ya. Persis seperti gerak parabola ya. Gerak parabola hampir seperti itu. Jadi meskipun lintasannya lurus, tapi perubahannya seperti ini. Oke ya, itu jadi grafik energi potensial. Mau apa lagi sekarang? Kecepatannya, coba kita lihat kecepatannya. Secara teori kecepatannya kan dia akan bertambah seiring waktu karena ada gravitasi ya. Percepatannya kan untuk gerak bidang ini sendiri ya adalah g sin theta ya. Berubah seiring dengan perubahan seiring waktu ya. Dan juga sudutnya ini. Misalnya kita agak geser lagi, memanjang, sudutnya kecil lagi gitu. Nah, kita coba bagaimana ya. Oke, ini kita ubah kecepatan, velocity ini saja, kecepatan totalnya. Di sini ada sumbu Y, kita pakai aja karena ini miring ya, ada sumbu X, sumbu Y, kita ambil aja kecepatan total gitu ya. Kecepatan total, nilai kecepatan total seperti apa ketika benda sedang menuruni bidang miring. Kita mulai dari sekarang. Ini ada kesalahan teknis ya, dia harus 0 dulu guys, seperti ini. Yang plan netral kita taruh sini aja dulu, netral ya, 0 ya. Oke, taruh sini, pastikan dia tepat di permukaan. Oke, ini juga mulai dari 0 ya, mulai. Nah, bagaimana kecepatannya ya, bertambah ya. Ya, ini kalau mau kita lihat lebih dalam lagi, properties kita buka untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y jangan 40, kita coba ini ganti menjadi 10 saja gitu. Nanti akan muncul berbeda. Nah, seperti itu ya kan. Kalau ubah lagi ya, misalnya 5 ya, 5 untuk rentangnya itu sumbu Y total, kita akan lihat seperti apa. Nah, gini bisa lihat apa ya, dia berupa garis lurus ya, seperti itu. Baik, satu lagi mungkin ya, yang terakhir pembicaraan kita yang pertama terkait dengan bidang miring ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda mencoba-coba dari program ini, aplikasi ini ya. Semoga bermanfaat. Energi kinetik, ini energi potensial, potensial energi. Bagaimana kalau dua-duanya kita tampilkan? Sinergi kinetik, energi potensial. Oke. Mulai. Gitu ya. Kita bisa lihat ya. Dua grafik ini kita bisa lihat bentuknya seperti ini ya, satu naik satu turun. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dari video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Kita lihat beberapa contoh yang sudah di sini ya. Contohnya adalah ini, misalkan kita ambil sembarang. Ini ketika mobil ini kita tarik, kemudian apa yang kita lihat pada grafik? Nggak muncul ya? Oh, udah muncul ya? Udah seperti itu ya. Nah, itu untuk grafik jaraknya terhadap waktu seperti itu ya, sesuai dengan teori ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang ini, perpindahan. Bagaimana ketika dia ditarik, bagaimana perpindahannya? Nah, begitu ya. Sementara pertamanya 0 atau GLB, dia diam, kemudian dia dipercepat dan kembali GLB lagi, perpindahan terhadap waktu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Ini coba kita lihat bagaimana kecepatannya ya. Ini adalah kecepatan tetap ya, kecepatan tetap GLB ya. Jadi grafiknya seperti itu untuk GLB. Kemudian ini untuk apa ini? Kita lihat, kita ditarik dengan kecepatan tertentu. Nah, itu seperti itu ya, kecepatannya naik terhadap waktu. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat untuk belajar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.